Bagi kami, mendaki adalah cara terbaik untuk semakin mengenal karakter satu sama lain. Mendaki adalah cara terdekat bagi kami untuk melihat awan, walau masih sulit untuk mengambilnya dalam genggaman. Bagi langit, mungkin awan adalah hiasan, tapi bagi kami, sebagai pasangan, awan adalah simbol sejati tentang kesetiaan. Karena awan tak pernah berhenti menemani langit, bahkan ketika malam gelap tanpa cahaya bulan. Sebagai bonus, sunset dan sunrise yang menanti di ujung garis adalah suasana romantis yang diberikan alam secara gratis, bahkan tanpa perlu rayuan puitis. Gunung Penanggungan via Jolotundo, ini cerita kami, mari kita jelajahi. Banyak pilihan jalur pendakian ke Gunung Penanggungan, salah satunya adalah via Jolotundo. Sengaja kami memilih jalur ini karena memiliki daya tarik yang tersendiri, di mana di sepanjang jalur pendakian yang akan dilalui bisa ditemui banyaknya situs berupa candi. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi ketika kami sampai di posko pendakian. Awalnya kami pikir kami terlalu kebagian, karena tidak ada petugas sama sekali di pos pendaftaran. Rupanya posko pendakiannya sudah dipindah. Kalau dulu posko pendakian yang lama berada di atas musola sebelum loket masuk Patirtaan, sekarang posko pendakiannya dipindah sebelum gerbang. Karena kami sudah terlanjur parkir kendaraan di atas, jadi kami harus berjalan turun untuk registrasi. Jaraknya lumayan lah, hitung-hitung buat pemanasan. Sepanjang jalur pendakian di Gunung Penanggungan, tidak ada sumber mata air sama sekali. Buat kalian yang belum membawa bekal air, kalian bisa mendapatkannya di Patirtaan Jolotundo tanpa dipungut biaya sama sekali. Bagi kalian yang ingin tektok dalam waktu 1 hari, sebaiknya kalian membawa bekal air minimal 2 liter per orang agar tidak dehidrasi. Kalau kalian ingin ngecamp setidaknya 2 hari 1 malam, sebaiknya kalian membawa bekal air minimal 3 liter per orang. Mengingat rimbun hutan dengan pohon yang tinggi hanya akan kalian temui sampai warung sebelum Candi Bayi. Selepas itu, vegetasi tanaman perdu dan semak belukar lebih mendominasi, jadi tubuh kita akan langsung terkena paparan sinar matahari. Sekitar 10 menit berjalan dari posko pendakian, nanti akan ada persimpangan dengan 2 pilihan. Ke kiri ke arah jalur 1 atau lurus melewati jalur umum. Jalur 1 cocok buat kalian yang ingin mendaki Gunung Bekel dan Penanggungan sekaligus, karena secara jarak lebih dekat dan tidak memutar. Tapi medan yang akan dilewati beberapa titik akan semi climbing, terutama ketika naik ke Candi Kendali Sodo dan puncak Gunung Bekel. Kalau melewati jalur 1, beberapa situs yang akan kalian lewati adalah Candi Kursi, Goa Buyung, Candi Kamatiga, dan Candi Kendali Sodo. Setelah mendaki Gunung Bekel melalui sisi kanan Candi Kendali Sodo, untuk lanjut ke puncak Penanggungan, kalian tinggal turun ke arah Candi Naga, menuju Candipura, lalu lurus ke arah Candi Sinta. Banyak ragam flora yang bisa dijumpai di sepanjang jalur pendakian. Ada salah satu jenis buah yang membuat kami penasaran. Warna kulitnya seperti anggur ungu. Warna daging buahnya merah keunguan seperti jamblang atau juwet. Tapi rasanya manis seperti sawo kecik dari suku sawo-sawoan atau Sapotaceae. Bahkan tidak ada rasa asam atau sepatnya sama sekali. Tapi ukurannya lebih besar. Di pinggiran tebing, beberapa kali kami menjumpai buah loa, atau pohon ara yang rasa buahnya asam manis ketika matang. Buahnya menggelantung memenuhi batang. Selain sebagai sumber makanan bagi beberapa satwa liar, pohon loa juga bermanfaat sebagai penopang tanah. Penahan banjir dan longsor karena sifat perakaran pohon ini mampu mencengkeram permukaan tanah dengan baik. Pohon kemiri lebih mendominasi vegetasi. Buahnya banyak ditemui berjatuhan dan tercecer di beberapa jalan hutan. Tidak heran kalau kawasan ini diberi nama Petak 4B RPH Kemiri. Karena tujuan utama pendakian kami pada hari ini adalah ke puncak Gunung Penanggungan, maka kami putuskan untuk lurus, tidak belok ke kiri ke arah jalur 1. Sebenarnya, kalau memilih jalur lurus, kalian tetap akan bisa untuk mendaki puncak Gunung Bekel. Tapi nanti di persimpangan Candipura, kalian harus belok kiri terlebih dahulu ke arah Candi Naga, lalu naik ke puncak Gunung Bekel. Dan kalau kalian ingin lanjut ke puncak Penanggungan, kalian harus turun lagi ke arah Candi Naga, menuju Candipura, lalu lurus ke arah Candi Sinta. Jadi kalau dihitung-hitung seperti 2 kali jalan. Itu jalur naik dari base camp. Ini warungnya.
Kalau lurus ke kanan Kedung Udi. Kalau lurus Candi Bayi sampai Candi Sinta. Salah satu julukan lain Gunung Penanggungan adalah miniatur Semeru. Selain karena jalur lereng puncaknya yang berpasir dan berbatu, konon Gunung Penanggungan merupakan bagian yang tercecer dari puncak Mahameru. Setelah melewati warung dekat persimpangan jalur Kedung Udi, candi pertama yang akan dilalui di jalur pendakian ini adalah Candi Bayi. Selepas itu, beberapa candi lain akan banyak kita jumpai. Capek mah. Selepas Candi Bayi, kita akan melewati sungai kering dengan trek bebatuan atau yang biasa disebut dengan Kali Mati. Gunung Penanggungan masih satu gugusan dengan Gunung Arjuna dan Welirang, berada pada ketinggian 1653 meter dari permukaan laut. Puncak sejatinya diberi nama Pawitra yang berarti suci. Selain puncak sejati, Gunung Penanggungan juga dikelilingi oleh 8 puncak anak gunung lainnya, yakni Gunung Bekel pada posisi barat laut, Candi Pura, Gunung Gajah Mungkur pada posisi timur laut, Gunung Sarah Klopo pada posisi barat daya, dan Gunung Kemuncuk pada posisi timur. Selain itu juga terdapat puncak lainnya, yakni Puncak Jambe, Puncak Gambir atau Puncak Genting, Puncak Wangi, dan Puncak Bendo. Kedelapan puncak anak gunung tersebut, keberadaannya melingkar dengan puncak Penanggungan yang berada di tengah-tengah, sehingga Gunung Penanggungan selalu nampak sama jika dipandang dari 8 penjuru mata angin. Candi Gentong. Assalamualaikum. Jam Pak, lihat puncak Pak. 2 jam. Sampai puncak. Kalau nggak berhenti Pak. Berhenti. Oh. Candi Sinta. Setelah sampai di Candi Sinta, nanti akan ada beberapa pilihan untuk menuju ke puncak Penanggungan. Dari bagian depan Candi Sinta dari arah Candi Gentong, nanti akan ada jalur ke kanan melewati Candi Carik dan Lurah, searah dengan jalur Kedung Udi. Tapi kata petugas, curahnya longsor dan sulit dilewati. Kalau ke kiri lalu menuju bagian belakang Candi Sinta, nanti kalian akan menemui 3 percabangan. Kalau ke kiri ke arah situs Gajah Mungkur, kalau mau ke arah puncak Penanggungan, kalian bisa lurus atau belok ke kanan. Kalau kalian ambil arah lurus, kalian akan langsung menuju ke puncak Penanggungan. Kalau ke kanan, sebelum sampai puncak, kalian akan sedikit memutar melewati Candi Guru, Candi Wisnu, Candi Kama 4, dan Goa. Saat kami melewatinya setelah turun dari puncak Penanggungan, sebagian jalur hutan Kaliandranya longsor setelah kebakaran lereng puncak beberapa waktu yang lalu, tapi masih bisa untuk dilewati. Karena sudah terlalu sore, kami putuskan memilih jalur lurus langsung ke puncak Penanggungan. Nah, sedikit saran buat kalian. Sampai di Candi Sinta, segeralah buat keputusan. Karena secara jarak, dari Candi Sinta ke puncak, waktunya kurang lebih masih separuh perjalanan pendakian. Kalau kondisi rombongan masih fit, cuaca mendukung dan belum gelap, bisa langsung lurus naik ke puncak dengan waktu tempuh sekitar 2,5 sampai 3 jam. Pilihan camp hanya ada 2, di tengah leher lereng atau langsung camp di puncak Penanggungan. Kalau belok ke kanan, lokasi camp terdekat ada di Candi Guru atau Candi Wisnu. Kalau di dekat goa, pasak tenda susah dipasang, harus diganjal dengan batu. Sekali lagi, itu kalau anggota rombongan masih kuat, karena jalur ke puncak akan lebih terjal dari jalur sebelumnya. Sayup suara azan masih terdengar di tengah leher puncak. Cuaca dingin dan kondisi gelap membuat jantung semakin kencang berdetak. Kami paham harus cepat bergerak. Cahaya headlamp dan lampu senter sangat membantu kami untuk mencari jalan menuju puncak. Angin semakin kencang ketika kami sampai di puncak. Beberapa kali kami harus keluar tenda untuk menancapkan kembali pasak. Kencangnya suara angin membuat kami tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Dengan terpaksa, kami pun menyalakan kompor di dalam tenda untuk memasak, dengan harapan ketika perut kenyang, kami bisa tidur dengan tenang. Selamat pagi, Pak Witra. Dan akhirnya, puncak Pawitra pun kembali tampak cerah. Gelap kencang angin dingin yang sempat membuat kami pasrah, perlahan hilang seiring sinar matahari yang kembali merekah. Terima kasih Pawitra telah menyambut kami dengan ramah.